Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Baru saja, melalui rantai jiwa dengan Zheng Xiaoyu, Zhu Hengyu mengerti dan merasakan apa yang terjadi di ruang konferensi. Melihat tubuh gemetar Zheng Xiaoyu, Zhu Hengyu tahu bahwa dia tidak bisa diandalkan. Bukan berarti Zheng Xiaoyu memiliki kebijaksanaan yang tidak memadai, atau bahwa Zheng Xiaoyu tidak memiliki kemampuan yang tidak memadai. Bahkan, identitas dan status lembu jantan tua ini terlalu tinggi. Selain itu, peringkat tubuh iblis Zheng Xiaoyu hanya 60. Di depan para kepala klan sapi setan ini yang sering memiliki lebih dari 90 tubuh, sulit untuk memusatkan pikiran mereka sama sekali. Di bawah otaknya yang kosong, kecerdikannya tidak bisa dimainkan sama sekali. Lagi pula, Zheng Xiaoyu adalah seorang gadis. Dalam hal keberanian dan keberanian saja, Zheng Xiaoyu mengungguli kebanyakan pria dengan tidak tahu berapa kali. Tetapi relatif terhadap posisi dia duduk sekarang, dalam hal hak-hak yang dipegangnya. Bagaimanapun, keberanian dan keberaniannya masih lebih rendah. Oleh karena itu, Zhu Hengyu harus menggunakan rantai jiwa untuk membawa kesadarannya sendiri ke kesadaran Zheng Xiaoyu di laut. Kemudian keluar dan membentuk hantu abu-abu di udara. Melihat sekeliling, Zheng Xiaoyu berdiri di podium. Di atas kepalanya, aliran udara ular melengkung keluar. Di bagian atas aliran udara berbentuk ular, tubuh bagian atas dan kepala Zhu Hengyu kental. Kepala ular, benar, dari sudut tertentu, ular Zhu Hengyu dan Shen Luo Yin terkondensasi menjadi gambar hantu abu-abu dari kepala ular. Melihat bayangan virtual Zhu Hengyu, muncul di depannya. Dalam sekejap, seluruh ruang pertemuan benar-benar sunyi. Zheng Xiaoyu tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Hanya membiarkan orang lain tutup mulut, tidak ada yang aneh tentang Zheng Xiaoyu. Namun, dari ekspresi banteng besar di sisi yang berlawanan, orang-orang ini tampaknya sedikit takut pada Zhu Hengyu. Antara keraguan Zheng Xiaoyu, suara Zhu Hengyu berdering keras, "Aku baru saja pergi, ikmu telah anjlok, apakah kamu mulai naif lagi?" Dihadapkan dengan ucapan Zhu Hengyu, semua orang yang hadir sangat marah. Tapi tidak ada yang berani berdiri dan Zhu Hengyu tangguh. Semua orang tahu amarah Zhu Hengyu. Lelaki ini biasanya yang makan lembut tapi tidak keras. Watak Zhu Hengyu yang bau hampir persis sama dengan klan Iblis Ox. Dan yang paling penting, alasan mengapa Zhu Hengyu berani mengatakan bahwa mereka naif jelas dibenarkan. Ini bukan murni penghinaan dan penyalahgunaan seperti bajingan. Fakta telah membuktikan bahwa setiap kalimat Zhu Hengyu ditargetkan. Karena orang lain mengatakan yang sebenarnya, tidak ada cara untuk membantah. Masuk akal. Terutama untuk mencapai posisi mereka saat ini, itu lebih masuk akal. Tidak mungkin bagi sekelompok pria yang tidak bijaksana dan tidak masuk akal untuk mengelola grup. Melihat kelompok suku banteng iblis, Zhu Hengyu memarahi wajahnya yang pahit. Zheng Xiaoyu membuka mulut merahnya yang cerah karena terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhu Hengyu begitu kasar kepada para petinggi ini, dia hanya memarahi. Selain itu, yang paling mengejutkan Zheng Xiaoyu adalah, setelah dimarahi oleh Zhu Hengyu, para tetua klan-klan iblis marah tetapi tidak ada yang berani berdiri, dan dia tangguh. Di mana keberanian Zhu Hengyu berani membuka senjata peta, dan langsung memarahi semua orang. Selain itu, tidak ada yang perlu dimarahi, hal yang paling arogan adalah bahwa tidak ada pihak lain yang berani keluar, dan Zhu Hengyu hanya positif. Mengagumi Zhu Hengyu. Pada saat ini, Zheng Xiaoyu harus mengakui bahwa keberanian dan keberaniannya jauh lebih buruk daripada Zhu Hengyu. Dalam keheningan, janggut putih memecahkan ketenangan. Tidak bisakah kita mengatakannya dengan baik jika kita memiliki sesuatu? Mengapa kamu memarahi kami karena naif? Kata-kata Whitebeard baru saja jatuh, dan Blackbeard berkata, hanya saja, dan jujur saja, aku tidak berpikir kita naif sama sekali. Setelah terdiam beberapa lama, Blackbeard melanjutkan, lokasi Green Chow Island terlalu dekat dengan Demon Ship Rache. Suatu hari, klan domba iblis benar-benar dikalahkan, maka Pulau King New, sebagai pintu gerbang klan iblis pasti akan menghadapi bagian depan prajurit klan iblis dan itu tidak bisa dihindari. Selama suku iblis telah menangkap Pulau Sapi Hijau, mereka dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan laut. Pada saat itu, seluruh suku sapi setan mungkin akan dikepung oleh perpecahan dan dimusnahkan satu persatu. Mendengarkan kata-kata janggut hitam, termasuk janggut putih, semua banteng dari klan sapi setan mengangguk. Bahkan Zheng Xiaoyu mengangguk diam-diam. Iki janggut hitam ini masih sangat tinggi. Semua yang dia katakan juga bisa digambarkan dengan perspektif jangka panjang. Namun, Zheng Xiaoyu dan Zhu Hengyu membahas masalah ini. Oleh karena itu, dia memiliki kepercayaan mutlak pada Zhu Hengyu. Apa yang Zhu Hengyu lihat adalah jauh dari bos besar klan sapi setan.
Mulai sekarang, dia tidak perlu melakukan apa-apa, apalagi khawatir. Selanjutnya, dia hanya harus menonton Zhu Hengyu tampil dengan tenang. Meskipun isi pertemuan ini, sebenarnya Zhu Hengyu dan Zheng Xiaoyu sudah dinegosiasikan. Namun, bagaimana mengatakannya dan bagaimana mengatakannya berbeda untuk semua orang. Zheng Xiaoyu sangat ingin tahu. Cara apa yang akan Zhu Hengyu nyatakan pandangan ini? Di bawah tatapan ingin tahu yang Zheng Xiaoyu menantikan. Zhu Hengyu menatap Whitebeard dan Blackbeard. Melihat bolak-balik kedua orang, Zhu Hengyu berkata, Lao Bai, Lao Hei, kalian berdua, apakah Anda pernah mengalami konflik bertentangan? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Whitebeard dan Blackbeard saling memandang dengan ragu. Lalu dia melihat Zhu Hengyu pada saat yang sama. Meskipun saya tidak tahu mengapa Zhu Hengyu mengajukan pertanyaan ini, keduanya mengangguk dengan jujur. Meskipun kedua orang ini saat ini adalah pemimpin tertinggi klan iblis, mereka adalah mitra terbaik dan lawan terbesar. Melihat keduanya mengangguk, Zhu Hengyu melanjutkan, jadi apakah kalian berdua memiliki catatan pertempuran di bawah amarah? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Whitebeard dan Blackbeard melirik dengan canggung, lalu mengangguk pada saat bersamaan dan berkata serempak sering. Mendengar Whitebeard dan Blackbeard, bahkan Zhu Hengyu agak lengah. Apa artinya ini? Apakah sering ada konflik, dan sering memukul pukulan besar? Siapa orang-orang ini? Tetapi jika Anda memikirkannya untuk waktu yang lama, klan iblis tidak hanya sekuat sapi. Dan 5 besar dan 3 tebal, tebal dan tebal. Bahkan jika Anda melakukannya, sulit untuk benar-benar melukai lawan Anda. Melihat ekspresi kaget Zhu Hengyu, Whitebeard tersenyum, hei, kami baru belajar satu sama lain, tapi kami benar-benar tidak ingin berjuang untuk hidupmu. Mengangguk kepalanya, Blackbeard berkata, begitu ada satu hal, kami berdua tidak setuju, tetapi tidak ada yang bisa membujuk siapapun, jadi kami hanya bertarung, dan siapapun yang menang akan mendengarkan siapa. Kata-kata Blackbeard baru saja jatuh, dan Whitebeard berkata, tentu saja orang yang memenangkan yang terakhir selalu aku. Mendengar kata-kata Whitebeard, Zheng Xiaoyu tidak bisa menahan tawa di tempat. Jelas, Whitebeard lebih kuat dari Blackbeard. Meskipun keduanya adalah jajaran tubuh sihir cahaya hitam. Namun, bahkan jika setan memiliki peringkat yang sama, kekuatan satu sama lain masih besar. Bahkan bisa menjadi yang jauh. Tetapi banyak praktik Whitebeard, Blackbeard tidak didukung. Tapi tidak mungkin. Baik klan iblis atau klan iblis dihormati oleh yang kuat. Apakah Anda tidak puas? Lalu aku akan memukulmu. Karena itu, meskipun Blackbeard sering memberontak, itu tidak pernah berhasil. Omong kosong. Kata-kata Whitebeard baru saja jatuh, dan Blackbeard melompat dengan marah. Memerah dan memandangi janggut putih dengan leher tebal, janggut hitam berkata, apa yang selalu kau menangkan? Aku menang 3 kali berturut-turut, sudahkah kau mengalahkanmu? Menghadapi pertanyaan janggut hitam, Whitebeard membelai Whitebeard dengan santai dan berkata dengan acuh tak acuh, saya pikir pernyataan Anda tampaknya benar, jadi saya sengaja membuat Anda bergerak. Mendengar kata-kata Whitebeard, Blackbeard tiba-tiba bergemuruh dan pembuluh darah di dahinya pecah. Zhu Hengyu tidak hanya menghentikannya, ia juga menuangkan bahan bakar ke atas api. Sambil tersenyum, Zhu Hengyu berkata, Lao Hei sepertinya tidak puas, bagaimana aku harus bertarung dengan Bai Huo di depan semua orang. Pukul saja. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Blackbeard mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata secara luas, saya Blackbeard paling suka bertarung, mari. Mari kita bertarung sekarang. Dalam menghadapi undangan jenggot hitam untuk bertarung, tentu saja, jenggot putih tidak mungkin tersentak. Dengan bangga berdiri, Whitebeard dengan bangga berkata, hanya bertarung, yang masih takut bahwa Anda nyata, ayo pergi. Ayo cari tempat terbuka dan bertarung dengan baik. Tunggu. Kata-kata Bai Hengyu baru saja jatuh, dan suara Zhu Hengyu berdering. Mendengar suara Zhu Hengyu, Whitebeard dan Blackbeard memalingkan kepala mereka pada saat yang sama dan memandang Zhu Hengyu. Di bawah tatapan keduanya, Zhu Hengyu mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke tanah di bawah kakinya, wah, main saja di sini. Apa? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, seluruh ruangan benar-benar sunyi. Ketika semua orang ingin datang, sepertinya Zhu Hengyu tidak bangun. Atau apakah dia mendapat masalah dan bingung? Anda tahu, jenggot putih dan jenggot hitam semuanya adalah iblis cahaya hitam dengan tingkat tubuh hingga 98. Begitu biarkan mereka mulai di sini, itu tidak akan rata dengan tanah. Ini markas tentara iblis. Rumput, pohon, batu bata dan ubin di sini semuanya berharga. Ini adalah properti paling berharga dari klan iblis. Tidak peduli seberapa marah mereka, mereka tidak akan pernah bisa bertarung di sini. Melihat wajah semua orang yang tumpul, Zhu Hengyu tersenyum dengan acuh tak acuh, oh. Kenapa tidak bisakah aku bermain di sini? Lalu pergi ke rumah hitam tua. Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu menoleh untuk melihat janggut hitam dan tersenyum. Biarkan saja istri dan anak-anakmu, serta kerabatmu, saksikan pertempuran dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Blackbeard membuka mulutnya, lalu berkata dengan prihatin, yah, belumkah kamu menutup telepon?
Jangan khawatir tentang itu. Mendengar kata-kata Blackbeard, Whitebeard mengangguk dalam-dalam dan berkata, saya juga berpikir Anda tidak benar hari ini. Jika Anda tidak memiliki istirahat yang baik, kembalilah dan istirahatlah yang baik. Belum terlambat bagi kita untuk berbicara lagi di lain waktu. Menghadapi keraguan Blackbeard dan Whitebeard, Zhu Hengyu tidak tergerak. Melihat mereka berdua dengan acuh tak acuh, mengapa? Apakah begitu sulit untuk dilawan? Departemen militer tidak bisa melakukannya. Lagi pula, saya bisa mengerti ada peraturan dan batasan. Namun, jika kamu tidak bisa pergi ke rumah Blackbeard, maka aku benar-benar tidak bisa mengerti. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Blackbeard tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, kamu selalu suka mengatakan bahwa kami kekanak-kanakan, tapi sekarang sepertinya kamu benar-benar kekanak-kanakan. Melihat Blackbeard lucu, Zhu Hengyu, aku naif. Di mana aku naif? Blackbeard berkata, dengan kekuatan kita, begitu kita mulai, kita akan dihancurkan ke tanah dalam jarak ribuan kilometer. Bagaimana Anda membiarkan kami bertarung di rumah? Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, jika kamu takut akan apapun, mainkan saja. Blackbeard benar-benar terdiam. Whitebeard tersenyum getir, apa yang Anda jual? Apa yang bisa Anda katakan secara langsung? Menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, Zhu Hengyu berkata, kalian berdua pergi ke rumah Blackbeard, atau pergi ke rumah Whitebeard untuk bertarung, dan kemudian kita terus berbicara, kalau tidak kita tidak akan mengerti apa-apa. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Whitebeard akhirnya marah. Sepasang mata lembu melebar dan Whitebeard berkata dengan marah, bagaimana kita bisa bertarung di rumah kita sendiri? Begitu kita mulai di rumah, tanah air kita akan sepenuhnya hancur, dan bahkan anggota keluarga kita akan terpengaruh, Anda adalah ingin menghancurkan ras kita. Setelah raungan marah janggut putih, ada keheningan di seluruh tentara. Jelas kali ini, Whitebeard benar-benar tidak sabar. Kebenaran yang begitu sederhana, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Zhu Hengyu tidak memahaminya. Di antara amarah, jenggot putih memelototi Zhu Hengyu. Namun, di bawah pengawasan Whitebeard, Zhu Hengyu tersenyum, sama sekali tidak marah setelah marah. Tiba-tiba, semua orang di ruang konferensi memandang Zhu Hengyu. Tetapi di bawah perhatian semua orang, Zhu Hengyu hanya tersenyum dan diam saja. Tidak membantah atau menjelaskan, hanya menggantung di udara, dan tersenyum tipis. Tepat ketika semua gangster klan iblis tampak bingung. Sebuah tepuk tangan meriah terdengar di ruang rapat. Melihat Zhu Hengyu dengan kagum, Zheng Xiaoyu akhirnya mengerti bagaimana Zhu Hengyu menguraikan sudut pandangnya. Untuk sudut pandang, cara terbaik untuk menguraikan adalah membiarkan orang lain mengatakannya sendiri. Melihat Zheng Xiaoyu, dia mendongak kagum dan menatap Zhu Hengyu dengan penuh kekaguman. Untuk sesaat, semua saudara lelaki dari Departemen Militer Klan Iblis samar-samar memikirkan sesuatu. Tetapi ketika saya memikirkannya dengan cermat, selalu ada lapisan kertas jendela. Sambil menggaruk kepalanya dengan cemas, janggut hitam itu hampir gelisah. Ada banyak cahaya di pikiran saya, yang terus bersinar, tetapi selalu sedikit lebih buruk, hanya tidak bisa memahaminya. Dengan cemas, jenggot hitam itu mengangkat kepalanya dengan kasar dan menatap janggut putih. Dengan cemas, janggut hitam itu buru-buru berkata, Lao Bai, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Melihat janggut hitam dengan ragu, janggut putih berkata dengan kosong, aku tidak mengatakan apa-apa, aku berkata, bagaimana kita bisa bertarung di rumah kita sendiri. Begitu kita mulai di rumah, tanah air kita benar-benar hancur, bahkan kita keluarga. Di tengah-tengah pembicaraan, Whitebeard benar-benar membeku seperti sambaran petir. Bagaimana mereka bisa bertarung di rumah? Rumah ini bisa menjadi rumah pribadi mereka. Itu juga bisa semua orang seperti klan sapi setan. Bagaimanapun, kecuali itu dipaksakan. Kalau tidak, mereka seharusnya tidak menempatkan medan perang di rumah mereka sendiri. Setelah Angkatan Laut Klan Iblis terbunuh ke wilayah Klan Iblis, itu sama saja dengan membunuh rumah mereka. Pada saat itu, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, rumah mereka akan terperangkap dalam nyala api perang. Di bawah sarang, ada telur. Karena itu, anggota keluarga mereka juga akan mati dalam kobaran perang. Jika Zhu Hengyu Guang mengatakan sesuatu dengan mulutnya, saya khawatir bahwa sepanjang hari mungkin tidak jelas. Tetapi sekarang, dengan contoh-contoh aktual, semua orang segera mengerti. Sama seperti janggut putih dan janggut hitam, tidak mungkin untuk bertarung di rumah mereka sendiri. Klan Iblis tidak harus membawa klan Iblis untuk bertarung di rumah klan Iblis. Hal ini diperlukan untuk menolak tentara klan Iblis dan wilayah klan Iblis untuk menghindari perang wilayah klan Iblis. Hanya dengan begitu orang-orang dari klan sapi setan dapat dicegah dari dihancurkan oleh perang. Tidak diragukan lagi, ini jelas saudara besar klan Iblis, dan mereka harus melakukan yang terbaik. Mereka tidak bisa menyaksikan klan domba Iblis hancur total. Lalu aku menyaksikan pasukan klan Iblis, dan hanya setelah bertarung kerana klan Iblis, aku melawan balik. Ini terlalu bodoh, terlalu lalai. Tiba-tiba, diskusi berisik terdengar di seluruh ruang konferensi. Jelas, semua orang memahami kebenaran.
Bibir dingin yang disebut. Setelah klan domba iblis benar-benar hancur, dan pasukan klan iblis terbunuh, itu terlalu bodoh dan lalai. Karena Anda ingin bertarung, Anda tidak boleh bertarung di rumah. Sebaliknya, blokir musuh di luar dan bertarung di luar. Hanya dengan cara ini, tanah airnya tidak akan hancur. Hanya dengan cara ini keluarganya tidak akan dibantai. Papa, dengan suara berisik, Zhu Hengyu mengambil pistol perak cerah di tangan Zheng Xiaoyu dan mengetuk podium dengan keras. Segera, suara Zhu Hengyu menarik perhatian semua orang. Di bawah pengawasan semua orang, Zhu Hengyu menunjukkan pistol perak cerah di tangannya dan mengklik grafik. Di sini, di sini, di sini. Melambaikan senjata perak cerah, Zhu Hengyu mengelilingi 3 area di atas grafik. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu berkata, 3 pulau utama Pulau Wayang, Aries, dan Pulau Kambing, terhubung bersama untuk membentuk rantai pulau. Jika klan iblis mencoba menyerang klan sapi iblis, mereka harus menembus blokade 3 kelompok pulau ini. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah ingin dekat dengan klan sapi setan. Melihat posisi yang ditunjukkan oleh Zhu Hengyu, semua anggukan klan iblis diam-diam mengangguk. 3 kelompok pulau utama, Kepulauan Aries, Kepulauan Domba Luar, dan Kepulauan Kambing, dibentuk menjadi blokade melengkung. Jika Anda ingin menyerang sapi setan, Anda harus melewati blokade rantai pulau ini. Melihat grafik secara mendalam, Whitebeard mengerutkan kening dan berkata, jika pasukan klan iblis melewati rantai pulau ini dari laut utara, tampaknya mereka dapat mencapai wilayah klan iblis kita juga. Berkeliling, Zhu Hengyu mengangkat bahu dan berkata, jika mereka benar-benar berputar, atau kita benar-benar membiarkan mereka pergi, maka mereka memang bisa mencapai ranah klan iblis. Di sela-sela pidato, Zhu Hengyu menggunakan senjata perak cerah untuk menggambar jalur penerbangan panjang berbentuk lengkung di peta. Melihat semua orang dengan acuh tak acuh, berkata, dari ujung terjauh Kepulauan Domba Luar ke Pulau King Niu, pinggiran terluar klan iblis, dekat dengan 10.000 mil laut. Dan jika angkatan laut iblis berkeliling dalam lingkaran besar, dari utara rantai pulau, maka total panjang rute ini adalah setinggi 30.000 mil laut. Situasi saat ini adalah, klan iblis bukan tanpa angkatan laut, mengapa mereka harus diizinkan untuk berkeliling? Sejauh menyangkut laut, kapal lapis baja Zhu Hengyu yang dibangun untuk klan iblis setidaknya 100 tahun lebih maju daripada angkatan laut iblis. Benar-benar dapat mengalahkan armada ras iblis di laut. Jika mereka benar-benar mencoba untuk berkeliling, itu sama dengan melepaskan keuntungan tanah. Ketika sampai pada pertempuran laut di laut, angkatan laut dan kapal perang klan Moyang, aku benar-benar tidak takut pada siapapun. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Blackbeard menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, yang disebut Bai Mi Yisu, garis pertahanan ini sudah mati dan tidak akan bergerak. Selain itu, laut ini sangat besar, tentara klan iblis masih memiliki kesempatan untuk melewati blokade laut dan mencapai wilayah klan iblis. Jadi apa? Ketika mereka datang, biarkan mereka datang. Lagi pula, rantai pulau kita tidak hilang, bagaimana jika mereka datang? Tanya Zhu Hengyu. Kepulauan Aries, Kepulauan Kambing, dan Kepulauan Domba Luar berada di sana, menghalangi mundur dan jalur pasokan angkatan laut iblis. Bagaimana jika armada klan iblis memotong? Bahkan jika mereka diabaikan, mereka akan segera kehabisan makanan. Klan iblis tidak akan sebodoh itu. Bahkan jika mereka benar-benar melakukannya, angkatan laut klan iblis pasti akan bisa mencekik mereka menjadi sampah. Armada lautan yang kehilangan suplai pada dasarnya tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Terlebih lagi, klan iblis bukanlah lawan dari armada klan iblis di laut. Di bawah penjelasan Zhu Hengyu, semua pemimpin klan iblis merasa lega. Sekarang pikirkanlah, 2 atau 3.000 orang berkerumun di atas kapal perang. Konsumsi harian adalah jumlah yang luar biasa. Sebagai kapal perang, itu ditakdirkan untuk memiliki sedikit ruang untuk makanan dan air tawar. Karena itu, tidak mungkin klan iblis akan berkeliling. Bahkan jika Anda berkeliling, tidak ada yang mengerikan. Selama rantai pulau tidak jatuh, angkatan laut tidak akan disediakan. Akibatnya, mereka menjadi mangsa angkatan laut klan sapi setan dan hanya bisa diburu di atas laut. Tentu saja, beberapa orang khawatir bahwa armada klan iblis tidak akan melawan angkatan laut klan iblis. Bukan lawan dari angkatan laut iblis. Tapi kekhawatiran ini sebenarnya berlebihan. Jika angkatan laut setan benar-benar dapat mengalahkan angkatan laut setan, maka rantai pulau tidak bisa disimpan sama sekali. Mengapa ras iblis melakukan begitu banyak berputar-putar dalam lingkaran besar? Semua dalam semua, rantai pulau Arktik dari 3 kelompok pulau besar Aries, Kambing dan Domba Luar, seperti perisai kokoh yang diblokir dari sapi ternak, sekitar 3.000 mil laut. Setelah klan iblis menerobos rantai pulau ini, beberapa stasiun pasokan dapat didirikan pada rantai pulau ini. Pada saat itu, pasukan klan iblis memiliki basis pasokan belakang, dan mereka dapat terus menyerang klan iblis. Dan begitu rantai pulau ini tertinggal. Kemudian, pihak lain setara dengan membangun bunker di pintu klan iblis. Rantai pulau ini tidak boleh jatuh. Setelah rantai pulau jatuh, penghalang klan iblis akan menghilang.
Perisai yang melindungi klan iblis telah menjadi pijakan dari pihak lain. Melihat grafik 3 kelompok pulau. Untuk sementara, semua banteng besar dari klan iblis tidak bisa menahan berkeringat. Hati-hati, sangat ceroboh. Meskipun ini tidak bisa menyalahkan mereka, bagaimanapun, tidak ada suku sapi setan yang benar-benar mahir dalam perang angkatan laut dapat ditemukan. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah apa yang harus mereka pikirkan, tetapi tidak memikirkannya. Begitu mereka melakukan itu, mereka duduk di sini. Duduk dan menyaksikan kehancuran klan domba iblis. Duduk dan saksikan suku iblis menduduki rantai pulau ini. Kemudian, klan iblis benar-benar berbahaya. Dengan basis yang solid poin pasokan. Angkatan laut klan iblis dapat terus-menerus menyerang klan iblis. Dengan cara ini, bahkan jika klan iblis tidak mau, mereka hanya bisa bertarung dengan klan iblis di rumah mereka sendiri. Orang-orang dari klan sapi setan juga harus terjebak dalam nyala api perang, dan dibantai secara brutal. Dengan cara ini, kakak laki-laki dari Departemen Militer Iblis benar-benar lalai. Bahkan dosa-dosa kematian tidak cukup untuk menebusnya. Dalam diam, Zhu Hengyu menyalakan pistol perak cerah di tangannya di peta, dan berkata di mulutnya, rantai pulau ini adalah garis pertahanan pertama dari klan iblis. Bagaimanapun, itu tidak boleh jatuh. Jika tidak, pertempuran antara klan iblis dan klan iblis hanya bisa terjadi di rumah klan iblis. Apapun hasil dari pertempuran ini. Bahkan jika itu adalah suku sapi setan yang akhirnya menang, tanah air mereka benar-benar hancur. Pada saat itu, bahkan jika itu dimenangkan, itu hanya akan menjadi kemenangan yang luar biasa paling banyak. Selama Perang Dunia I, klan sapi setan mungkin tidak ada hubungannya dengan itu. Ratusan juta tahun akumulasi akan benar-benar hilang dalam nyala perang. Di antara kata-kata itu, senjata perak cerah di tangan Zhu Hengyu meluncur bolak-balik di antara rantai pulau dan Pulau Qingyu. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu melanjutkan, adapun air 3000 mil itu adalah halaman klan iblis dan rantai pulau ini adalah dinding klan iblis. Dengarkan Zhu Hengyu, memandangi pistol perak cerah di tangannya. Tiba-tiba, semua banteng iblis mengangguk. Terlalu visual, terlalu spesifik. Perhatikan baik-baik, apakah rantai pulau Aries, kambing, dan kepulauan domba luar seperti pagar. Adapun area tak berawak dari 3000 mil laut. Bukankah itu halaman klan iblis? Setelah klan iblis diizinkan untuk menyeberang rantai pulau dan 3000 mil laut, mereka bisa memasuki ruangan dan memasuki rumah klan iblis. Tidak, ini pasti tidak akan berfungsi. Berdiri dengan cemas, Whitebeard menoleh dan berkata kepada Blackbeard, Lao Hei, ini belum terlambat. Besok kau dan aku akan pergi ke perlombaan domba iblis. Bagaimanapun, kemari. Old Hei tiba-tiba membuka sepasang bullseye dan berkata dengan keras, apakah kamu bercanda? Ingin sesuatu dari perlombaan domba iblis. Dan juga menginginkan 3 pulau. Ini, mendengar kata-kata Blackbeard, Whitebeard terdiam sesaat. Perlu untuk membandingkan bat dari domba iblis. Dengan kekikiran klan domba iblis. Ketika sampai pada kepentingan itu bisa menyiksa orang sampai mati. Jika Anda ingin membawa ketiga kelompok pulau dari tangan domba iblis, itu seperti mencabut rambut pada ayam besi. Apakah ayam besi berbulu? Karena tidak ada rambut, itu tidak boleh dicabut. Dengan cara yang sama, jika Anda ingin mendapatkan 3 kelompok pulau dari tangan domba iblis, tidak ada kemungkinan sama sekali. Sejak penciptaan ras domba iblis, belum pernah ada ras yang bisa memanfaatkan lomba domba iblis. Untuk klan moyang, selama tidak mengambil keuntungan dari transaksi dengan klan lain, itu dianggap kerugian. Melihat ekspresi pahit dari semua banteng iblis, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu ingin mendapatkan 3 kelompok pulau ini dari klan domba iblis, jangan berhenti memikirkannya. Ini benar-benar mustahil. Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu mengarahkan pistol perak cerah di tangannya pada grafik. Rantai pulau yang dibentuk oleh 3 pulau besar, grup Pulau Kambing, grup Pulau Gembala, dan grup Aries ke grup, lebih mirip perisai dari sapi setan. Tapi untuk klan iblis domba, ini adalah tembok kota yang sesungguhnya. Setelah 3 kelompok pulau ini diberikan kepada klan sapi setan, itu seperti membuka mulut di pagar mereka sendiri. Potong sepotong halaman rumahnya ke klan iblis sapi. Klan iblis dapat mulai dari rantai pulau ini kapan saja, di mana saja, dan tancapkan langsung ke jantung pulau iblis domba klan Yangxin. Tapi klan domba iblis tidak memiliki kekuatan pencegahan sama sekali. Saat dikonversi ke orang, ini sama saja dengan membuka senjata tanpa pertahanan sama sekali. Paparkan langsung tenggorokan dan hati ke pihak lain. Selama pihak lain mau, dia bisa langsung dipenggal. Atau bisa menusuk jantung dengan pisau dan membunuhnya secara instan. Apakah mungkin bagi klan moyang untuk mengambil risiko besar dan menugaskan 3 kelompok pulau ke klan iblis? Tidak mungkin bahkan memikirkannya. Bahkan jika klan iblis mengambil minat terbesar, domba iblis tidak akan pernah bertukar kepentingan inti mereka. Bahkan jika Departemen Militer Iblis domba setuju, Raja Iblis dari kelompok Pulau Iblis tidak akan pernah setuju.
Di dunia ini, tidak ada yang akan memiliki sedikit minat. Cukup letakkan tenggorokan Anda di tangan lawan dan jepit. Setelah mencoba memahami beberapa dari mereka, kerumunan klan iblis tiba-tiba menjadi cemas. Rantai pulau ini hanya setara dengan baju besi terluar dari klan domba iblis. Karena itu, walaupun domba iblis memiliki rantai kepulauan ini, ia tidak terlalu memperhatikan sama sekali. Bagaimanapun, Moyang Waidao tidak hanya kekurangan sumber daya, tetapi juga sangat terpencil. Yang paling penting adalah, lokasi rantai pulau ini persis berseberangan dengan daerah invasi pasukan iblis. Dapat dikatakan bahwa lokasi rantai pulau ini adalah jarak terjauh dari medan perang iblis. Jika pasukan klan iblis ingin mencapai daerah ini, ia harus terlebih dahulu menempati seluruh wilayah klan iblis. Sebagai area material paling terpencil, dan paling langka, mata iblis-iblis tidak ada di sini. Tetapi tidak memperhatikan karena tidak ada bunga di sini dan itu cukup aman. Bukan karena posisi strategis di sini tidak penting. Menghadapi kenyataan ini, klan iblis benar-benar berhasrat menangis tanpa air mata. Untuk klan sapi setan, rantai pulau ini sangat penting untuk menolak pasukan iblis dari kelompok etnis. Namun, rantai pulau ini, untuk klan domba iblis, meskipun hanya keberadaan tanpa rasa, itu penting secara strategis. Setelah seseorang melancarkan serangan dari posisi ini, itu setara dengan meledakkan bagian belakang Demon Ship Rache. Menghadapi serangan ke arah ini, klan iblis tidak memiliki kemampuan pertahanan. Yang disebut, tidak takut dengan pedang yang terpotong di wajah. Saya takut panah gelap ditembak dari belakang. Oleh karena itu, klan Moyang tidak akan berkembang dengan kuat di sini atau mengirimkannya. Namun, ini benar-benar tidak nyaman untuk klan sapi setan. Seperti rantai pulau yang penting, klan iblis tidak berkembang atau membangun. Sekali sehari, domba iblis dihancurkan. Nah, rantai pulau ini tidak bisa menahan invasi pasukan iblis, dan itu akan jatuh dalam sekejap. Meskipun ini tidak masalah bagi iblis domba. Bagaimanapun, seluruh wilayah telah jatuh, dan tidak masalah apakah rantai pulau ini dapat menahannya. Tapi untuk klan iblis, begitu pasukan iblis menduduki rantai pulau, Anda dapat menggunakan ini sebagai jembatan dan stasiun persediaan. Meluncurkan serangan terus-menerus pada sapi iblis. Langsung ke aula dan membakar perang ke rumah Demon Ox Rache. Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat orang-orang yang gelisah dari suku sapi setan. Papa, mengetuk meja dengan pistol perak cerah di tangannya, Zhu Hengyu berteriak, semuanya, jangan khawatir, tidak ada kata terlambat untuk mendengarkan saya, kan? Semua bos departemen militer klan iblis segera menatap Zhu Hengyu dengan saksama. Zhu Hengyu, anak ini, sangat cerdas. Sekarang dia menyadari masalah ini, dia jelas telah menemukan solusi. Kalau tidak beraninya dia membangun galangan kapal di Pulau Qingyu. Di sela-sela pikiran, para kepala pasukan iblis semua mengunci mata mereka pada Zhu Hengyu. Diam-diam menunggu Zhu Hengyu memberikan jawaban yang akan memuaskan semua orang. Melihat apa yang semua orang harapkan, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan menoleh ke Zheng Xiaoyu, aku sedikit lelah. Biarkan aku memberitahumu tentang hal berikutnya. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Zheng Xiaoyu dengan cepat mengerti. Jelas, Zhu Hengyu mengambil kesempatan ini untuk melatihnya. Tenang, biarkan aku mengurus semuanya. Mengangguk kepalanya, Zhu Hengyu tidak mengatakan apa-apa lagi. Seketika berubah menjadi aliran udara abu-abu berbentuk ular, mengikuti jantung tertinggi Zheng Xiaoyu, dan kembali ke lautan pengetahuannya. Momen selanjutnya, kesadaran Zhu Hengyu mengikuti rantai jiwa dan kembali ke tubuh dewa. Dengan diam membuka matanya, Zhu Hengyu akan berdiri. Tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa dia membawa tombak perak di tangannya. Melihat pistol perak cerah di tangannya, Zhu Hengyu tiba-tiba tampak kosong. Apa yang terjadi, bagaimana pistol perak cerah ini datang? Pistol perak cerah ini diberikan kepada Zheng Xiaoyu oleh Zhu Hengyu. Setelah kembali dari istana Ice Emperor, gelang Ice Emperor Zhu Hengyu menimbun banyak harta. Semua harta ini ditemukan di istana Kaisar Es oleh gigi beracun dan pemanah serigala ajaib itu. Pistol perak cerah ini tidak tahu siapa itu dan dari mana itu ditarik. Diperlakukan oleh Zhu Hengyu yang compang camping dan dilemparkan ke Zheng Xiaoyu. Adapun siapa yang memberikannya pada akhirnya, Zhu Hengyu tidak akan banyak mengganggu. Bagaimanapun, Zhu Hengyu sekarang mencapai 83 setan. Harta yang menganggur, alat sihir, dan eliksir benar-benar kehilangan efeknya pada dirinya. Karena Anda tidak dapat menggunakannya, tentu saja itu untuk teman dan keluarga Anda. Tapi apa yang terjadi dengan senjata perak cerah ini? Zhu Hengyu baru saja pergi ke markas klan iblis, itu hanya kesadaran. Hanya dengan bantuan rantai jiwa di bawah kain ular Senroyin, dia bisa datang dan pergi dengan bebas. Baru saja, sebelum kembali, Zhu Hengyu berpikir bahwa segera setelah tubuhnya menghilang, tombak perak yang cerah akan jatuh secara alami dan diambil oleh Zheng Xiaoyu. Tapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Pistol perak cerah ini, entah kenapa, mengikuti kesadaran Zhu Hengyu dan kembali ke kapal perang platinum. Hanya ada harta seperti pedang haus darah, perisai pertempuran penyu hitam, dan persenjataan kehidupan.
Alat besi biasa tidak bisa diubah menjadi energi dan digerakkan bersama dengan kesadaran. Dengan kata lain, senjata perak sederhana ini ternyata merupakan senjata ajaib tertinggi. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang akan menganggur, menempa senjata sihir tertinggi ke dalam bentuk senjata perak yang cerah? Meskipun senapan perak cerah juga dianggap sebagai senjata sihir tingkat atas. Tapi itu hanya sekitar 60 setan. Pada dasarnya, para biksu di atas Magic Sword tidak menggunakan senjata perak cerah. Karena itu, Zhu Hengyu bahkan tidak peduli dengan senjata perak cerah ini. Tetapi tanpa berpikir, Zhu Hengyu benar-benar memalingkan muka. Pistol perak cerah ini jelas merupakan senjata tertinggi. Statusnya dapat dibandingkan dengan pedang sihir haus darah, perisai pertempuran penyu hitam, dan senjata seumur hidup. Melihat pistol perak cerah di tangannya, Zhu Hengyu memikirkannya dengan otaknya terkuras. Secara tidak jelas, Zhu Hengyu sepertinya ingat bahwa senapan perak cerah ini tampaknya adalah yang ia temukan. Hanya saja, di mana itu, apa senjata tertinggi ini? Antara meditasi dan berpikir keras, mata Zhu Hengyu berkelebat melalui kilatan cahaya. Zhu Hengyu akhirnya ingat di mana ia menemukan senjata perak cerah ini. Pada awalnya, ketika dia pertama kali memasuki Istana Es, Zhu Hengyu melihat set kehidupan pada pandangan pertama. Pada saat itu, perangkat kehidupan dipersenjatai dan digantung pada braket. Sekarang pikirkanlah, senapan perak cerah ini dimasukkan di atas braket. Pistol perak cerah inilah yang mengambil helm dan baju besi dan ditampilkan di sana. Pada saat itu, Zhu Hengyu dimasukkan dalam gelang Ice Emperor bersama dengan persenjataan hidupnya dan braket itu. Karena itu, tidak memperhatikan keberadaan senjata perak cerah ini. Nanti, 8 taring berbisa dari taring ketika berkelahi dengan Yang Hao. Zhu Hengyu, sambil memodifikasi formasi besar, mengeluarkan persenjataan hidup dari gelang Kaisar Es. Itu diserahkan kepada Yin Linger, yang menyerahkannya ke taring yang berlari dengan kecepatan penuh. Pada saat itu, ketika mengambil set kehidupan bersenjata, Zhu Hengyu memperhatikan pistol perak cerah. Namun, senjata seperti senapan perak cerah jelas merupakan harta langka bagi setan biasa. Tetapi bagi Zhu Hengyu, tidak ada yang diperhitungkan. Karena itu, Zhu Hengyu tidak terlalu memperhatikan dan tidak punya waktu untuk menyelidiki. Situasi pada saat itu sangat mendesak, dan 8 avatar Fang Fang harus menghentikan Yang Hao. Kalau tidak, begitu dia diizinkan masuk, segalanya akan menjadi rumit. Selain itu, kekuatan spiritual Zhu Hengyu juga terlibat dalam susunan besar. Dia harus berkonsentrasi untuk mengubah formasi besar, dan dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Akhirnya, ketika Zhu Hengyu sibuk dengan segalanya, benda dengan pistol perak cerah itu sudah lama dilupakan oleh Zhu Hengyu. Jika bukan untuk saat ini, jika Zheng Xiaoyu menggunakannya sebagai pointer, saya tidak tahu berapa lama untuk mengetahui kebenaran ini. Kemungkinan besar, Zhu Hengyu mungkin merindukan senjata perak cerah ini. Melihat dengan cermat pada pistol perak cerah di tangannya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kagum. Pistol perak cerah ini sangat indah. Seluruh tubuh senjata tampaknya dibuat dari perak murni. Di ujung laras adalah pisau tajam. Pistol perak cerah ini berbeda dari tombak biasa. Tombak biasa adalah titik tajam pada tiang kayu. Meskipun senapan perak cerah juga merupakan jenis tombak, jenisnya sama sekali berbeda dari tombak biasa. Titik gambar. Pistol perak cerah sebenarnya memperpanjang gagang pedang. Jika kepala pistol dilepaskan, kepala pistol sebenarnya adalah pedang yang tajam. Jika senjata itu dipasang, itu adalah senjata perak cerah. Secara umum, senjata perak cerah semacam ini adalah senjata favorit iblis. Anda biasanya dapat melepas kepala pistol dan memakainya di pinggang Anda sebagai pedang. Ketika saya pergi ke medan perang, selama saya mengambil laras senapan dan memperbaikinya di gagang, itu menjadi senapan perak cerah. Pistol perak mengkilap di tangan Zhu Hengyu sangat istimewa dalam gaya. Laras senapan tidak ada yang bisa dikatakan, tetapi pegangan panjang yang ditutupi dengan garis sihir. Fokusnya adalah di ujung pistol perak cerah. Jika Anda melihat lebih dekat, kepala tombak perak yang cerah terlihat seperti pedang. Hanya saja pegangan pedang tajam ini adalah sepasang tanduk melengkung tajam yang melengkung ke depan. Tubuh pedang di tengah, bersama dengan 2 tanduk melengkung, membentuk bentuk trisula. Hanya saja, dibandingkan dengan trisula biasa, sudut antara 2 tanduk ramping dan tubuh pedang relatif kecil. Sekilas, kedua tanduk, bersama dengan tubuh pedang, membentuk pedang perak yang cerah. Kesenjangan antara 2 tanduk dan tubuh pedang terlihat seperti pola yang sengaja dilubangi. Xin Shou melambaikan pistol perak bercabang 3 cabang di tangannya, dan Zhu Hengyu tidak bisa tidak terlihat penasaran. Dia ingin tahu apa yang istimewa dari senjata perak cerah ini. Namun yang jelas, ini bukan waktu yang tepat. Saat ini, pertemuan yang sangat penting sedang diadakan di ruang pertemuan tentara iblis. Bahkan jika Shen Hengyu pergi, dia harus menghadiri pertemuan. Begitu kata-kata dan perbuatan Zheng Xiaoyu tidak sesuai, atau ada penghilangan, dia juga dapat segera mengingatkan dan memperbaiki waktu. Karena itu, senjata perak cerah ini, untuk saat ini, lepaskan dulu. Setelah pertemuan selesai, berkonsentrasilah dan pelajari dengan cermat.
Zhu Hengyu menekan keingintahuannya dan menempatkan pistol perak bercabang 3 di lututnya. Menutup matanya, kesadaran Zhu Hengyu memasuki lautan pengetahuannya. Melalui jendela mengetahui laut, Zhu Hengyu menyaksikan pertemuan penting yang diadakan oleh Zheng Xiaoyu ini. Di ruang pertemuan tentara sapi setan, Zheng Xiaoyu akhirnya menyesuaikan emosinya. Dari cincin dimensional, dia mengeluarkan panah berduri sebagai tongkat dan tersenyum lagi untuk menjelaskannya. Di bawah kendali tangan giok putih dan halus Zheng Xiaoyu, panah tanduk jahanam itu perlahan melintasi rantai pulau yang terdiri dari Kepulauan Kambing, Kepulauan Gembala, dan Kepulauan Aries. Pada saat yang sama, Zheng Xiaoyu berkata ketiga pulau ini adalah yang paling terpencil dan termiskin dari 3.000 kelompok pulau dari ras iblis. Mendengar kata-kata Zheng Xiaoyu, para gangster dari klan Moyang mengangguk diam-diam. Ketiga kepulauan ini, bagaimanapun, adalah pulau terdekat dengan suku sapi setan. Selama mereka pergi ke barat, mereka harus melewati salah satu dari 3 pulau ini. Karena itu, mereka sangat akrab dengan ketiga pulau ini. Seperti pepatah lama itu jelas merupakan pedalaman tanpa ayam dan urin. Seluruh klan domba iblis, tidak ada jenderal iblis, bersedia pergi ke sana untuk memerintah. Hanya iblis dan iblis yang melakukan kesalahan besar yang akan diasingkan ke tempat dingin yang pahit ini. Itu hanya, apa hubungannya ini dengan masalah yang dihadapi klan iblis sekarang? Di antara refleksi-refleksi itu, Whitebeard mengerutkan kening dan berkata, apa yang kita pedulikan adalah posisi strategis dan peran strategis rantai pulau ini, bukan seberapa besar manfaat yang dapat dihasilkan rantai pulau ini bagi kita. Blackbeard berinteraksi, jika mungkin, kami bersedia untuk bertukar 3 kepulauan ini dengan komunitas pulau terkaya di suku sapi setan. Menghadapi kata-kata jenggot putih dan jenggot hitam, Zheng Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil tersenyum, intinya tidak ada di sini, intinya adalah. Hanya setahun yang lalu, 3 pulau ini sudah menjadi wilayah pahlawan kita. Apa? Mendengar kata-kata Zheng Xiaoyu, termasuk jenggot hitam dan jenggot putih. Semua kepala pasukan domba iblis terkejut untuk membuka mulut mereka. Melihat semua orang terpana, Zheng Xiaoyu melanjutkan, jadi protagonis saya berarti bahwa ia akan membayar pulau sapi hijau dari klan sapi ternak dan 18 pulau di sekitarnya dengan inti pulau sapi hijau sebagai intinya. Di antara kata-kata itu, tangan Zheng Xiaoyu melambaikan lingkaran besar di peta dengan panah di tangannya. Dalam lingkaran besar ini, Kepulauan Kambing, Kepulauan Gembala, dan Kepulauan Aries dimasukkan. Ini juga termasuk Kepulauan Xingyu dengan Pulau Xingyu sebagai intinya. Seluruh lingkaran berdiameter puluhan ribu mil laut. Hanya ada 4 pulau besar di daerah ini. Ini adalah Kepulauan Aries, Kepulauan Kambing, Kepulauan Gembala, dan Kepulauan Sapi Hijau. Tetapi ada begitu banyak pulau lain yang tersebar, ada 3 atau 400. Namun, 3 atau 400 pulau ini tersebar di laut, yang bisa dikatakan sendirian. Jarak di antara mereka sangat jauh. Pulau-pulau seperti itu tidak dapat membentuk komunitas dan tidak dapat saling membantu. Oleh karena itu, meskipun pulau itu ada, tidak cukup menjadi jembatan bagi iblis. Klan iblis mengirim armada, dan mereka bisa dihancurkan secara instan. Hanya pulau-pulau seperti Aries, Pulau Kambing, dan Pulau Gembala yang dapat dibangun ke posisi perbatasan yang solid. Hanya dengan begitu bisa menjadi basis pasokan yang solid. Mendengarkan kata-kata Zheng Xiaoyu yang menghancurkan. Tiba-tiba, di dalam markas militer seluruh klan iblis, itu benar-benar tenang. Semua orang memandang Zheng Xiaoyu dengan kosong, tidak bisa mempercayai telinganya. Benar-benar lelucon. Klan iblis juga ingin membeli Kepulauan Kambing, Kepulauan Gembala, dan Kepulauan Aries dari domba iblis. Lebih baik sekarang, klan iblis belum punya ide iblis domba. Zhu Hengyu, alih-alih mewakili klan domba iblis, memainkan gagasan klan iblis. Anak ini, apakah ini sedikit fantasi? Membuka mulutnya, Whitebeard hampir tidak berkata itu, berapa banyak yang Anda rencanakan untuk membayar Kepulauan Sapi Hijau? Zheng Xiaoyu tersenyum sambil tersenyum, Kepulauan Grinchou, ada total 18 pulau besar, jadi, mari kita menghasilkan 18 batu ajaib dasar. Mendengar kata-kata Zheng Xiaoyu, semua orang tiba-tiba tercengang. Sebelum seseorang melompat dan berteriak, Zheng Xiaoyu melanjutkan, setelah Pulau Domba Jantung klan Moyang jatuh, pahlawan saya tanpa syarat akan mentransfer kepemilikan daerah ini ke klan iblis. Dengarkan kata-kata menakjubkan Zheng Xiaoyu lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Tiba-tiba, semua banteng pasukan klan iblis merasa bahwa otak mereka tidak cukup. Menghadapi tatapan tertegun semua orang, Zheng Xiaoyu tidak berhenti, tetapi menyatakan dengan suara yang sangat tenang. Sekarang, Zhu Hengyu telah mencapai 83 setan. Selama Anda dapat memperluas wilayah domba iblis di luar wilayah domba iblis yang ada, buka wilayah laut yang luas. Kemudian Zhu Hengyu dapat secara resmi dipromosikan dari iblis ke iblis. Pada saat itu, Zhu Hengyu tidak perlu khawatir kehilangan tahta sihir. Tidak perlu bertarung dengan siapapun untuk bertarung demi tahta ajaib.
Tentu saja, saat ini, Kepulauan Kambing, Kepulauan Gembala, Kepulauan Aries, dan Zhu Hengyu hanya memiliki yurisdiksi. 3 pulau besar ini tidak dimiliki oleh Zhu Hengyu. Tapi itu tidak masalah. Selama selanjutnya, Zhu Hengyu menyelesaikan tata letak strategis wilayah Laut Pulau Domba Darah dengan dukungan klan Banteng Iblis. Kemudian, Zhu Hengyu dapat bertukar 3 pulau ini dengan pulau-pulau di perairan Pulau Sueyang. Ketiga kelompok pulau ini tidak berada di tangan swasta, tetapi milik tentara Domba Iblis. Menghadapi tawaran besar seperti itu, aneh bahwa mereka tidak menerima. Zhu Hengyu bahkan tidak perlu mengambil inisiatif untuk memintanya. Suatu hari Zhu Hengyu benar-benar memimpin perairan Pulau Sueyang. Para gangster dari tentara klan Mo yang akan segera mengeluarkan perintah militer untuk memindahkan Zhu Hengyu dari perairan Pulau Sueyang. Pada saat itu, Zhu Hengyu mengambil kesempatan untuk bertukar kata-kata Kepulauan Kambing, Kepulauan Gembala, dan Kepulauan Aries dengan kelompok-kelompok pulau di perairan Pulau Domba Darah. Departemen Militer Setan Domba pasti bahkan ragu-ragu. Pasti akan setuju langsung. Belum lagi sisanya. 9 tambang batu energi ajaib di wilayah perairan Pulau Domba Darah saja sudah cukup untuk membantu tentara klan Mo yang membuat keputusan. Dengan cara ini, Zhu Hengyu duduk di atas Kambing, Gembala, dan Kepulauan Aries. Jika Anda menambahkan Kepulauan Sapi Hijau dan perairan di antara 4 pulau, 3 atau 400 pulau itu sudah memenuhi semua persyaratan Raja Iblis Domba Iblis. Pada saat itu, Zhu Hengyu dapat berdiri tegak dan tidak perlu lagi khawatir bahwa seseorang akan mengganggunya. Bahkan jika bos pasukan Iblis Domba tidak direkonsiliasi, mereka tidak memiliki hak untuk menghentikannya. Mendengarkan pembicaraan tak berujung Zheng Xiaoyu, tapi itu sangat jelas. Semua banteng dari Departemen Militer Klan Iblis Banteng secara bertahap meringankan mata mereka. Jelas, kelayakan rencana Zhu Hengyu benar-benar terlalu tinggi. Dengan bantuan 3 juta tentara klan Iblis, Riders of Blood Ship Island, Zhu Hengyu pasti akan terwujud. Setelah menduduki wilayah lautan Pulau Domba Darah, orang-orang yang dimonetisasi dari pasukan Iblis Domba pasti tidak akan duduk diam. Saya akan melakukan semua yang mungkin untuk memindahkan Zhu Hengyu. Menyerang wilayah laut Pulau Domba Darah, 9 tambang energi magis itu. Dengan cara ini, Zhu Hengyu mengambil keuntungan dari situasi ini, dan dia bisa memasukkan Kambing, Gembala, Domba Putih, dan 3 pulau ke dalam sakunya. Jika klan Iblis akan menjual Kepulauan Sapi Hijau ke Zhu Hengyu. Kemudian Zhu Hengyu langsung menjadi Iblis, bertindak atas ribuan pulau dan ribuan pulau. Setelah Raja Iblis tercapai, Zhu Hengyu menjadi salah satu raksasa dari balap domba Iblis. Bahkan Departemen Militer tidak berani menargetkan Zhu Hengyu lagi. Bahkan Kaisar Iblis klan Domba Iblis harus mempertahankan rasa hormat minimum untuk Zhu Hengyu. Bahkan jika seseorang ingin menggertak Zhu Hengyu dengan kekuatannya. Tapi Zhu Hengyu tidak baik. Duduk di laut ribuan mil, ia juga akan menjadi kekuatan pertama. Dan di belakangnya, klan Iblis pasti akan mendukungnya dengan semua kekuatannya. Dengan cara ini, bahkan jika Kaisar Iblis dari klan Domba Iblis ingin menargetkan Zhu Hengyu, ia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Hanya saja, terlepas dari semua kesempurnaan, tampaknya Zhu Hengyu mengambil keuntungan. Dalam seluruh proses, dari awal hingga akhir, tidak ada manfaat dari klan Iblis. Melihat gangster klan mafia, ekspresi bingung. Zheng Xiaoyu membuka mulutnya untuk menjelaskan. Begitu Zhu Hengyu duduk di atas Kambing, Gembala, Domba Putih, Sapi Hijau, dan 4 pulau besar, dia bisa menjadi raja. Menjadi Raja Iblis baru dari klan Domba Iblis, pangkat jenis yang diakui oleh Departemen Militer. Daripada memiliki kekuatan Demon Realm, tidak ada kekuatan Demon Realm. Meskipun dalam seluruh proses, klan Iblis tidak mendapatkan manfaat apapun. Bahkan, perlu untuk menjual 18 pulau di Kepulauan Qingyu ke Zhu Hengyu dengan harga 18 batu ajaib dasar. Ini kerugian bagi keluarga nenek saya. Tapi Zhu Hengyu juga berjanji. Setelah Pulau Yangtze dari klan Mo yang runtuh, Zhu Hengyu akan tanpa syarat mentransfer kepemilikan lautan luas ke klan Iblis. Untuk memastikan bahwa Zhu Hengyu tidak akan bertobat, kedua belah pihak dapat menandatangani kontrak jiwa setan. Jika ada yang berani bertobat, saat itu akan penuh dengan jiwa. Akibatnya, meskipun klan Iblis tampaknya hanya memiliki kerugian di permukaan, itu tidak memiliki keuntungan. Tetapi pada kenyataannya, mereka telah sepenuhnya memenuhi kebutuhan strategis mereka. Jika klan Domba Iblis tidak akan pernah dihancurkan, maka wilayah laut yang luas ada di tangan sekutu, dan klan-klan Iblis secara alami akan duduk dan bersantai. Begitu Iblis Domba akan dihancurkan, bahkan ibu kotanya hilang. Kemudian klan Iblis dapat memaksa Laut Wanhai untuk dimiliki oleh klan Iblis berdasarkan kontrak jiwa Iblis yang ditandatangani oleh Zhu Hengyu. Dan, kirim puluhan ribu pasukan ke rantai pulau untuk membangun benteng laut yang tidak akan pernah jatuh cinta pada kelompok sapi setan. Melihat kepala militer suku Banteng Iblis, ekspresi yang sangat serius. Zheng Xiaoyu melanjutkan, begitu protagonisku dinobatkan menjadi raja, ia dapat membangun kerajaan di bawah dinasti Iblis. Sebagai Iblis, Zhu Hengyu memiliki hak untuk membuat semua hukum kerajaan.
Apa Zhu Hengyu sekarang bisa janjikan adalah, di kerajaan Zhu Hengyu, klan sapi setan dan klan domba setan menikmati semua hak. Nikmati semua hak. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, semua gangster klan iblis bingung. Di tengah jalan, mereka tidak bisa memikirkan niat yang terkandung dalam kalimat Zheng Xiaoyu. Melihat sekeliling selama seminggu, Zheng Xiaoyu berkata, sederhananya, jika Anda ingin melakukan tata letak yang strategis, Anda bisa mulai kapan saja. Anda tidak perlu menunggu sampai ibu kota klan iblis jatuh. Mendengarkan kata-kata Zheng Xiaoyu, kepala banteng iblis benar-benar terdiam. Keberanian bocah ini terlalu besar. Di sela-sela pikiran, Blackbeard mengerutkan kening dan berkata, protagonismu tidak khawatir. Suku sapi setan akan memimpin dan bahkan hanya datang ke sarang murai. Menghadapi pertanyaan dari Blackbeard, Zheng Xiaoyu menjelaskan. Pertama-tama, protagonis saya sangat percaya pada karakter dan etika klan iblis. Kedua, bukan demi kepentingan kedua pihak bahwa suku banteng iblis telah memenangkan gelar atau bahwa merpati sarang murai diduduki. Pada akhirnya, jika klan iblis berniat melakukannya, bahkan jika protagonis saya mencoba untuk mencegahnya, itu akan sia-sia. Mendengar kata-kata rasional dan beralasan Zheng Xiaoyu, semua bos tentara klan iblis tidak bisa menahan tawa. Memang, mata Zhu Hengyu terlalu beracun. Dengan karakter dan etika klan iblis, aku benar-benar tidak mau makan hal seperti itu. Bahkan jika mereka mendambakan pulau itu, mereka hanya akan mendapatkannya secara positif melalui cara yang sah. Itu tidak akan begitu kejam dan menggelapkan properti sekutu. Jika klan iblis benar-benar melakukan ini, bagaimana mereka pergi keluar untuk bertemu orang-orang di masa depan? Selain itu, jika klan iblis benar-benar mendominasi sarang murai, tentara domba iblis bukanlah orang bodoh. Bagaimana mereka bisa duduk dan menonton tempat vital mereka dan direnggut oleh Demon Chow Rache? Satu tidak baik, tetapi memicu perang antara kedua komunitas. Pada saat itu, klan sapi setan benar-benar menangis dan tidak ada yang menyaksikan. Pada akhirnya, Zhu Hengyu benar-benar. Tidak peduli seberapa kuat Zhu Hengyu, dia adalah kekuatan seseorang. Jika Anda ingin mengandalkan kekuatan satu orang untuk menahan invasi klan sapi setan, itu hanyalah kalajengking yang menghalangi mobil. Bahkan jika dia bisa menghentikannya sebentar, dia ditakdirkan untuk menghentikannya selamanya. Memandang senyum lebar kepala pasukan gerombolan setan, Zheng Xiaoyu terus memberitahu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.